Halo teman-teman, selamat malam. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang stadium klinis HIV/AIDS. Dan berdasarkan WHO, stadium klinis HIV/AIDS ini dibagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium klinis 1, stadium klinis 2, stadium klinis 3, dan stadium klinis 4. Pada stadium klinis 1 ini tidak ditemukan gejala apapun kecuali munculnya pembesaran kelenjar limfo yang persisten atau LGP. Pada stadium klinis 2 sudah ada penurunan berat badan kurang dari 10% dari berat badan yang semula. Selain itu juga banyak ditemukan gangguan-gangguan terutama pada kulit. Yang paling khas sering muncul adalah PPE atau Papular Pruritic Eruption. Selain itu juga muncul gangguan kulit lainnya seperti kalau di mulut kita temukan di sudut mulut itu ada namanya cheilitis angularis. Kemudian juga bisa muncul gatal-gatal seperti dermatitis seboroik atau gangguan jamur di kulit, di kuku juga bisa. Jadi umumnya pada stadium klinis 2 itu gangguannya ada di kulit. Pada stadium klinis 2 juga ditemukan adanya demam serta diare kronis. Selanjutnya adalah stadium klinis 3. Pada stadium klinis 3 ini sudah ada penurunan berat badan lebih dari sama dengan 10% dari berat badan semula. Kemudian ada demam kronis, jadi demam terus tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada diare kronis, mencret terus walaupun sudah diobatin apapun masih muncul juga diarenya. Kemudian yang khas lagi adanya gangguan pada selaput lendir atau mukosa, bisa berupa sariawan berulang, terus kemudian jamur di mulut atau kandida oral ya, atau oral thrush. Kemudian ada munculnya rambut-rambut di lidah atau OHL, oral hairy leukoplakia. Juga ada gangguan-gangguan bisa berupa gangguan pada darah seperti anemia atau trombositnya menurun dan lain-lain. Pada stadium klinis 3 ini juga yang khas lagi banyak ditemukan adanya TBC paru. Kemudian stadium yang terakhir yaitu stadium klinis 4 itu sudah ada HIV wasting syndrome. Jadi kalau kita ketemu orangnya udah kelihatan jelas banget ya ada gangguan seperti orang gizi buruk, terus kemudian jadi tinggal kelihatan tulang sama kulit gitu ya. Terus kemudian ada diare kronis, demam kronis, TBC yang di stadium klinis 3 ada di paru-paru. Kalau stadium klinis 4 itu sudah ada di luar paru-paru. Jadi ekstra paru bisa di otak, bisa di kelenjar, bisa di kulit, tulang juga bisa ya, atau anggota tubuh yang lainnya. Kemudian muncul kandida yang awalnya atau jamur yang awalnya di mulut itu sudah turun ke bawah. Sini ada mulut tenggorokan, terus kemudian di bawahnya sebelum masuk lambung itu ada namanya saluran esofagus. Jadi itu yang khas kalau terjadi gangguan jamur di esofagus itu pasiennya susah menelan, bahkan menelan air ludah sendiri saja tidak bisa. Kemudian yang khas lainnya adalah munculnya berbagai jenis keganasan. Ganasan yang khas kalau pada penderita HIV itu ada munculnya sarkoma Kaposi. Selain itu juga bisa muncul keganasan lainnya, misalkan pada perempuan ada CA cervix, CA payudara, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah stadium klinis 4 atau stadium klinis terakhir itu daya tahan tubuh si penderita itu sudah drop banget, sudah turun banget ya. Bahkan sampai terjadi kerusakan paru, sering muncul itu adanya pneumocistis ya, PCP itu sering muncul. Jadi orangnya kelihatan sesak nafas sekali. Selain itu juga bisa terjadi infeksi
toksoplasmosis, peradangan di otak, jadi udah komplikasi kemana-mana. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita hari ini. See you next time.